malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tes, Yang saya tes, hormati, tes. hadir. Tes, suara saya apakah masuk? Yang saya hormati, Bapak Kasubit, Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Waalaikumsalam Keagamaan, Bapak Haji Dedi Selamat warahmatullahi Riyadi MAG. Yang saya hormati, Bapak Kasubtin, Evaluasi Masuk, Penyuluh masuk. Agama Islam, Haji Heru Susanto. Yang saya hormati, narasumber penguatan aktor resolusi konflik yang ke-29, Bapak Dr. Odi Hasan. Dan yang saya hormati, Bapak dan Ibu penyuluh aktor resolusi konflik dari Sabang sampai Merauke, serta seluruh peserta Depak ke-29 yang hadir bersama pada malam hari ini dari segala kalangan, mahasiswa, masyarakat, dan pegawai lainnya. Perkenalkan, saya Kamelia Sambas, penyuluh agama Islam sekaligus aktor resolusi konflik dari Kecamatan Tanjung Tiram, Kementerian Agama, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Akan menemani Bapak Ibu sekalian sebagai moderator pada kegiatan Depak ke-29 malam hari ini. Topik kali ini kita akan membahas tentang strategi deteksi dini paham keagamaan radikal berbasis kekerasan. Nantinya kita akan membahas tentang bagaimana tantangan dalam menjaga kerukunan dan keamanan kehidupan beragama dalam penyebaran radikal yang mengarah pada kekerasan. Melalui diskusi ini diharapkan dapat menjadi strategi yang tepat dalam menjaga kerukunan dan keamanan umat beragama. Untuk itu, sebelum kita diskusi dengan paparan narasumber, terlebih dahulu mari bersama kita mendengarkan arahan dan pengantar dari Bapak Kasubit Bina Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Shalom, Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi Namo Buddhaya, Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Kebajikan, wabarakatuh. Rahayu, Wetu Tieng. Eh, yang saya hormati Bapak Kasubtim, Bang Heru, apa kabar Bang? Mudah-mudahan eh, semua kegiatan di Direktorat Penerangan Agama Islam berjalan Amin, dengan amin. lancar, juga di Amin, sama-sama Direktorat doanya. Lain. Yang saya hormati kawan-kawan penyelenggara ini ada ada tim Depak ya, ini beberapa orang ya penyuluh juga ini. Terima kasih sudah tetap setia walaupun nggak digaji ini, alhamdulillah selalu setia untuk memandu dan mengelola kegiatan Depak ini. Fatma, Bang Naib dan kawan-kawan semuanya, juga semua ini yang terutama ini Pak Kiai Odi Hasan, Pak Dr. Odi Hasan, dan juga moderator Camelia Sambas. Ini dua-duanya dari wilayah yang dikenal dengan karakter yang fighter ya. Satu dari Banten, satu lagi dari Sumatera Utara ini. Jadi tema tema yang sekarang itu menarik ini, Kang Odi, Kiai Odi ini ya, Kang Dokter Odi ini temanya menarik, deteksi dini atau ya penanganan penanganan radikalisme di apa ya di berbasis kekerasan di wilayah Banten. Karena sampai sekarang misalnya di Cilegon Cilegon nih masih masuk nomor dua ini. Cilegon nomor dua, kota intoleran. Yang nomor satunya Parepare, terus nomor tiga Lok Semawe, terus kota Banda Aceh, lima Pekanbaru, enam. Yang menarik ini sebenarnya ya Sumatera Barat sekarang tuh nggak masuk 10 besar ini. Kita mungkin nanti ke depan mungkin ada narsum dari Sumatera Barat apa strateginya sehingga kemudian
sumber sumber bisa bisa lolos dari 10 besar ini ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Pemprov juga tokoh-tokoh masyarakat di sana sehingga Sumatera Barat nggak masuk di eh, kota intoleran menurut survei dari Setara. Nah, kayaknya kalau Jawa Barat akan terus berada di ini. Kemarin kemarin eh, kemarin di Banjar itu ada penyegelan Masjid Ahmadiyah juga ya. Dan Kemenag mendapat sorotan karena eh, ya tidak melakukan upaya-upaya mediasi dan upaya-upaya komunikasi antara Pemkot dengan kelompok-kelompok Islam, baik Ahmadiyah maupun kelompok-kelompok penolaknya gitu. Jadi langsung langsung mengikuti saja apa pendapat dan keinginan wali kota. Sehingga pas penyegelan juga berada paling depan gitu, pas penyegelan masjid itu berada di paling depan dan itu lumayan mendapat sorotan gitu. Nah, biar Dokter Odi bisa memberikan paparan lebih lebih luas dan juga kita bisa berdialog strategi deteksi dini, kemudian pencegahan konflik di tanah Banten. Ini kita langsung saja bisa menyimak paparannya dan kalau eh, dari sisi kebijakan di BPKI dan juga di Direktorat UDAIS saat ini kita akan menyelenggarakan SPAK insya Allah di tanggal 22 ini, 22 Juni. Tapi mohon maaf ini untuk tahun sekarang itu hanya satu angkatan. Mudah-mudahan nanti ada seleksi yang buat TOT SPAK-nya gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Terima kasih, langsung saja Ibu eh, eh, Kak Kamelia Sambas dari Sumut untuk kemudian memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubit. Kalau kita dapat Assalamualaikum. simpulkan dari arahan dan bimbingan dari Bapak, dapat saya simpulkan dengan pantun. Langkah ARK menembus sekat, merajut damai, penuh semangat. Arahan Cakep, Bapak Cakep, Kasubit sangatlah tepat, jadi pedoman hadapi tantangan yang berat. cakep. mantap. Eh, Dikasih jeda dulu biar kita nyebut cakep gitu. Oh, siap, kita ulangi, Pak. Langkah ARK menembus sekat, Cakep, merajut cakep, damai, penuh semangat. cakep, Cakep. Arahan Bapak Kasubit dengan sangatlah tepat, cakep, jadi Cakep. pedoman hadapi tantangan yang berat. cakep. mantap. Cakep. Sip. Dibales, buah kecapi, buah kedongdong. Cakep. Payung dong. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu diskusi yang sudah kita tunggu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan profil beliau secara singkat, karena kalau panjang sangat luar biasa. Banyak sekali pengalaman dari beliau. Eh, Narasumber kita pada malam hari ini yaitu adalah Bapak Dr. Odi Hasan. Beliau merupakan lulusan dari S1 Institut Agama Islam Al-Aqidah di Jakarta. Kemudian beliau juga S2-nya di Universitas Islam Syekh Yusuf atau UNIS. Kemudian beliau S3-nya di Unpad. Kemudian pengalaman organisasinya sangat banyak. Salah satunya beliau pernah menjadi wakil sekretaris PWNU di Banten. Kemudian pernah menjadi Komisi Dakwah MUI Banten, kemudian juga sebagai Wakil Ketua FKUB Kabupaten Serang, dan aktif juga di Majelis Dai Kebangsaan atau MDK oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian beliau pernah di menjadi Wasekjen di DPP KNPI. Pengalaman kerja beliau
Pertama, pernah menjadi penyelenggara pemilu, kemudian penyuluh agama Islam, ikut terlibat di penelitian konsep Indo, kemudian menjadi konsultan PNPM, Mandiri Perdesaan, kemudian sebagai praktisi dan pegiat demokrasi, dan menjadi moderator PMN. Kemudian pekerjaan beliau sekarang yaitu sebagai ASN di Bawaslu dan juga menjadi seorang guru dan dosen. Itulah sekilas dari profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Kepada Bapak, sebelum saya persilakan, saya beri sedikit pantun. Iya. Ke pasar beli pepaya, sekalian beli sebuah nangka. Mari, Cakep. mari simak ilmunya bersama dari narasumber yang sangat luar biasa. Kepada Bapak, Cakep. Nah, baik, apakah suara saya terdengar? Bagus. Kedengeran, Pak. ya, Bagus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Waalaikumsalam Kiai warahmatullahi Haji laku Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan eh, penanganan konflik keagamaan, dan juga hadir tadi juga sama-sama sudah kita lihat Bapak Kasubdit, Bapak Kiai Haji Heru, teman-teman para penyuluh agama Islam seluruh provinsi di Indonesia, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya curahan mudah hadir malam hari ini mendapatkan dari Allah. Seperti salam malah kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Salawat juga tercurah untuk keluarga beliau, para sahabat. sepertinya sinyal narasumber Ya. kita lagi bermasalah ini. Nah, apakah sudah bisa? Sudah tampil, Pak? Apakah sudah kelihatan? Nah, sudah, Pak. Udah nih, materinya udah. Sudah, Pak. Oke. Baik, ini materi saya, teman-teman. Ada ya, udah ada ya. Kan? Sudah, Pak. Sudah tampil. putus suara. Tadi yang sudah dibacakan oleh moderator, terima kasih moderator yang luar biasa. Seminggu yang lalu ini nyiapin buat nyanyi Pak Subdit. Oke, ini adalah peta Provinsi Banten. Provinsi Banten ini terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. 4 kota itu adalah Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Sedangkan 4 kabupaten adalah Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang. Nah, sebelum itu Provinsi Banten ini penduduknya berdasarkan data BPS itu sebanyak 12 juta. Pres dan pileg pilkada 2014 kemarin 2024 kemarin ada 8.926.000. Nah, ini adalah potensi keberagaman di Banten pada tahun 2023. Kabupaten Pandeglang, umat Islam pada tahun 2023 itu 127.000, sedangkan protesannya 700-an, sedangkan Katolik 186, Hindu 21, Buddha 262, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat yang lainnya di monitor yang sudah tertera. Selanjutnya, begitu juga kabupaten kota yang lain bisa dilihat di tabel.
Nah, kita akan mendengarkan ini. Sebelum pembahasan kita akan mendengarkan ini adalah video bom bunuh diri di JW Marriott. Jadi orang ini sebelum melakukan bom bunuh diri di JW Marriott, dia survei dulu ke lokasi dan membuat video. Video ini kemudian terdeteksi dan dapat diambil oleh polisian. Kita dengar videonya ya. Orang-orang bilang ini bunuh diri. Gimana tanggapan antum? Ya, itu bukan bunuh diri. Yang namanya bunuh diri itu ya, orang yang putus asa. Putus asa aja, putus asa. Kayak yang namanya mengharap surganya Allah, mengharap kejutan dan bidadari, jadi karena Allah surganya. Dan ini ada cara yang takuti oleh musuh dan cara yang sangat merugikan mereka dan mengejutkan mereka sehingga mereka merasa takut akan hal ini. Jadi ini bukanlah bunuh diri. Dan cara maaf saya maaf untuk tidak tadi. Mahal. Kalau dua hotel itu ya mahal ya. Mahal. Kita cari harus diberikan. Nah, ya lagi ini bukan bunuh diri. Tapi ini adalah perintah yang hukumnya sudah fardu ain. Karena barang siapa yang meninggalkan yang hukumnya fardu ain, oke, apa kedengeran? Dosa besar. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, ini videonya selesai juga. Nah, tadi video tadi adalah rekaman pelaku bom di JW Marriott. Dia meyakini bahwa perjuangan bom bunuh diri itu adalah untuk mendapatkan 72 bidadari. Ini jelas sekali dia yang mengatakan demikian. Dan maharnya adalah tempat hotel JW Marriott ini. Nah, kemudian saya tampilkan ada 3 orang nih. Mungkin teman-teman masih pada ingat 3 orang ini. Yang pertama adalah Ali Gufron, kalau nggak salah ya. Yang tengah ini adalah Imam Samudra. Dan yang ketiga adalah Amroji. Nah, 3 orang ini adalah otak, penggerak, sekaligus juga eksekutor dari bom Bali pertama pada tahun 2002 atau 2003 itu. Nah, ini yang menarik, dari gerakan 3 orang ini, yang tengah ini adalah, nah, yang tengah ini namanya Imam Samudra. Imam Samudra atau Abdul Aziz atau Imam Kudama atau lebih dikenal dengan Imam Samudra. Ini asli orang Banten. Ini asli orang Banten. Dia lahir di Serang, Kota Serang. Besar juga di Banten, sekolah di Banten, pesantren di Banten. Nah, menurut pengakuan para tetangga, para teman-teman sekolahnya, orang ini pintar, otaknya pintar, rajin ibadah, oleh. Nah, waktu SMA di dalam buku dia Saya Melawan Teroris itu dia mengatakan namanya yang dia baca itu Ayatul Rahman fi Jihadil Afgan karangan Abdullah Azam. Nah, buku inilah yang kemudian menjadi motivasi dia yang selalu dia di dalam buku mengatakan demikian. Dia pengen Afghanistan katanya gitu kan dalam ininya. Kemudian dia berdoa. Nah, setelah lulus SMA dia kemudian bertemu di Jakarta dengan yang bernama Jabir. Jabir inilah yang kemudian mengajak Imam Samudra ini untuk berjihad di Afghanistan. Kata Jabir di dalam bukunya itu dia mengatakan hanya modal 300.000 aja kita bisa berangkat ke Afghanistan untuk berjihad. Maka kesempatan ini oleh Imam Samudra diambil. Maka mereka berangkat berdua. Yang pertama mereka dengan modal 300.000 itu ketika itu mereka mengurus ya semuanya, paspor dan yang lainnya 300.000 itu. Kemudian mereka berangkat menuju Dumai. Dumai itu salah satu di wilayah Riau.
Nah, dari Riau mereka berdua ini kemudian naik feri ke Malaysia. Kemudian dari Malaysia mereka naik pesawat ke Karachi di Pakistan. Nah, setelah dari Pakistan mereka menuju perbatasan dari Pakistan ke Afghanistan. Dari Afghanistan itulah mereka bergabung dengan para mujahidin Afghanistan di situ. Kemudian belajar bagaimana merakit bom, bagaimana strategi perang melawan musuh, bagaimana membunuh. Tapi mereka belajar di situ selama 2 tahun. Di bukunya itu Imam Samudra mengatakan bahwa dia selama 2 tahun berjihad di Afghanistan, kemudian pulang ke Malaysia, dari Malaysia baru ke Indonesia melakukan yang dia katakan istishhad itu, melakukan amal-amal syahidan, yakni bom bunuh diri, membom di Bali. Nah, kemudian foto ini ada yang kenal, ini kejadiannya tahun 2019. Ada yang hafal tidak ini dua foto ini? Ini adalah suami istri. Suami istri ini adalah yang laki-laki Abu Rara nih. Kenalnya Abu Rara, dialah pelaku yang menusuk Pak Wiranto ketika kunjungan ke alun-alun Menes, Pandeglang. Ketika itu Pak Wiranto diundang pada acara Mataul Anwar yang diadakan di alun-alun Menes. Kemudian ditusuklah orang-orang ini dan istrinya aslinya dia pakai cadar. Kemudian ditangkap, istrinya juga ternyata memberikan misi, dia juga melukai Kapolda, kalau enggak polisi-polisi biasa. Akhirnya ditangkap berdua. Nah, kenapa rentetan itu bermulai? Ternyata setelah itu dari bom Bali 2, bom Bali 1, bom Bali 2, penusukan Wiranto, ternyata Banten menjadi tempat favorit para pelaku ekstremis dan teroris itu. Nih, sepanjang tahun 19 ada 4 orang yang ditangkap di Banten setelah mereka melakukan bom di Medan. Jadi mereka pulang ke Banten, entah itu ngekos, entah itu kontrakan, mereka tertangkap di Banten. Tahun 2020 pada bulan April, 3 orang juga ditangkap di Waringin Purung, Kabupaten Serang. Mereka berafiliasi JAD, Jaringan Ansarud Daulah. Kemudian tahun 2002, 3 orang juga ditangkap di Bogor, Palmerah, dan Banten. Tahun 2023, 3 orang juga ditangkap di Tangerang Raya. Mereka terafiliasi kelompok NII, negara N11. Nah, ini menarik nih, Banten ternyata kenapa menjadi favorit para pelaku ekstremis teroris? Karena menurut penelitian eh, dari BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa Provinsi Banten merupakan tempat kedua setelah Aceh menjadi pemasok pelaku teroris dan ekstremis itu. Jadi pemasok pertama itu di Aceh menurut kajian dari BNPT. Nah, kedua Provinsi Banten. Provinsi Banten ini adalah tempat kedua setelah Aceh yang menjadi pemasok para agen-agen teroris itu, para aktivis ekstremis itu dimasukkan dari Banten. Mereka berlatih di Banten, entah tidur di Banten, ngontrak di Banten, ataupun ngekos di Banten, kemudian dikirim ke Jakarta, bisa keluar daerah, ke jauh dan lainnya untuk melakukan bom bunuh diri itu tadi. Ini menurut penelitian BNPT. Nah, ini menarik sekali. Nah, ini peta peta yang merah-merah ini peta-peta yang sangat rawan sekali kaum-kaum ekstremis para teror. Ini Provinsi Banten, Jawa ini hampir rata-rata dapat semua karena berdekatan. Kita memasuki definisi radikalisme Islam. Ini mungkin banyak definisi tentang radikalis, dan di sini adalah mereka adalah paham yang menginginkan perubahan sosial politik secara drastis. Jadi pemahamannya sesuai dengan keinginan mereka. Tujuannya sama, mendirikan Islam atau membarukan syariat. Radikalisme Islam, ideologi agama yang membenarkan tindakan kekerasan. Itu tadi itu yang menurut pengakuan pada bom bunuh diri Jawa Mariot, bahwa tindakan itu bukan bom bunuh diri, gitu kan? Bom bunuh diri ini adalah perintah Islam, ini adalah perintah agama, gitu kan? Di pengakuannya. Makanya untuk mendapatkan 72 bidadari, maka harus ada maharnya. Dan mahar saya itu membom Jawa Mariot, Hotel Jawa Mariot di belakang saya, ya gitu kan? Bahasnya tadi itu. Ini ideologi dia sudah terkontaminasi dengan ideologi-ideologi ekstremis untuk membenarkan bahwa tindakannya itu adalah sesuai dengan aturan Islam. Faktornya apa? Banyak sekali. Di antaranya sosial dan ekonomi, kesenjangan kaya miskin, lebar mecu ketidakadilan itu bisa, gitu kan? Ketidakadilan bisa
memicu gerakan mereka, gitu kan. Ini yang berkuasa, kekacauan politik apalagi, korupsi, kurang presentasi aspirasi umat yang menurut dia yang memimpin politik ini bukan dari kelompok dia, gitu kan. Ininya, makanya mereka buat gerakan itu, bikin kacau negara, membom, sehingga apa dalam ada politisasi agama, dalam politik, dalam pilkada, dalam pilpres, untuk memperoleh gerakan-gerakan mereka. Pengaruh global. Nah, ini benar, ideologi radikal dari Timur Tengah menyebar. Nah, ini menurut buku Azumadi Aga bahwa gerakan-gerakan teroris atau gerakan radikal yang menyebar di Indonesia itu hampir dipengaruhi oleh gerakan-gerakan transnasional dari luar, baik itu dari Timur Tengah maupun dari yang lainnya. Ini jelas sekali mereka membawa ke sini gerakan-gerakan itu, kemudian sampai dalam bukunya juga deh, dalam Imam Samudra juga, bahwa ketika dia perang di Afgan ada fatwa baik dari fatwa para ulama untuk membunuh orang kafir, orang kafir. Ternyata pemahaman itu setelah dia pulang dari Afghanistan, dia bawa fatwa itu ke Indonesia. Makanya dia ngebomlah Bali untuk membunuh orang kafir yang menurut dia bahwa fatwa itu berubah. Gitu. Padahal itu fatwa hanya kondisional satu daerah saja. Mungkin fatwa untuk membunuh orang kafir yang membunuh orang di negara Afghanistan itu cocok, sepakat bahwa membunuh orang kafir adalah wajib di tempat itu. Tapi ternyata fatwa itu oleh Imam Samudra dalam bukunya, kata dia bawa fatwa itu sampai ke Indonesia. Makanya dia membunuh orang-orang kafir yang ada di Indonesia menurut dia yang sudah juga membunuh saudara orang kafir itu membunuh Islam di Afghanistan. Seperti itu. Inilah yang kemudian kekacauan pola pikir mereka dicuci dengan dahsyat. Interpretasi agama, di penafsiran literal Al-Quran hadis yang sempit. Nah, yang tadi itu yang dia baca itu kan ayat Rahman fi jihadil Afgan gitu kan, Bapak izin, memahami sesuai dengan paradigma dia sendiri. Ya silahkan. Pak izin untuk peserta debat, apakah suara narasumber sudah bagus? Soalnya di device saya sudah bagus, Nanang, sudah bagus, bagus. bagus. Aman, aman, aman. Bagus Sudah suara. bagus, sudah bagus. Apakah Soalnya bisa Bagus dilanjutkan? Mbak, suara ada, jelas. ada yang berkomentar di kolom komentar katanya putus-putus. Tadi putus-putus, Kak. Bagus, sekarang udah bagus, suaranya jelas. Lanjut Pak, silakan. Ganti ya biasanya. Lanjut ya. Lanjut Pak, silakan. Oke. Karakteristik gerakan radikal. Nah, mereka otomatis intoleran, menolak perbedaan pendapat dan keyakinan. Itu udah pasti kekerasan, mereka melakukan aktivitas dengan kekerasan, eksklusivisme. Nah, ini merasa paling benar. Menganggap kelompok lain sesat. Padahal Al-Quran menjelaskan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan merasa paling so suci, jangan merasa paling benar. Tapi mereka merasa paling benar di luar kelompoknya itulah yang salah gitu kan. Anti Pancasila. Nah, ini nih. Jelas ini, pasti gerakan radikal yang anti Pancasila, menolak NKRI, undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika, udah pasti udah. Ini mereka pasti gerakan radikal. Ini ideologi ini data dari BNPT, ini ya, yang radikal, Jamaah Islamiyah, Gerakan Mujahidin Indonesia Timur, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, ini sudah dibekukan semuanya ya. Mohon maaf apabila ada jamaah di sini yang followernya FPI gitu lah sekarang. Nah, ini berdasarkan dari BNPT, ini dan mereka melakukan gerakan kekerasan, sweeping dan kekerasan, makanya dibuka oleh pemerintah. Nah, ini kemudian ada konflik sosial, terorisme, ancaman, polarisasi politik, citra buruk Islam. Nah, itu polarisasi politik, mereka membawa pilkada Jakarta lah menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Itu jelas sekali itu. Bayangkan gara-gara beda pilihan ada yang meninggal, tidak boleh disolatkan gara-gara orang ini eh, beda pilihan dengan orang itu, gitu kan ininya. Kita lanjut.
Nah, indeks dari FKUB nih, radikalisme tuh, Banten ini 18,0. Sedangkan nasional aja di bawah Banten. Ini betapa Banten menjadi daya tarik aktivis aktivis pergerakan teroris untuk melakukan gerakan-gerakan mereka di Provinsi Banten. Deteksi bisa dengan pemahaman keagamaan untuk menyerukan penolakan terhadap ideologi dan sistem pemerintah NKRI. Deteksi sikapnya sikap anti terhadap pemerintah, mereka jelas sekali. Mengapa pemerintah itu togut, makanya hati-hati. Deteksi tindakan ini jelas. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan mudah yang dilakukan oleh penyuluh ya. Bisa, apalagi penyuluhnya sekaligus merangkap menjadi ketua RT di kampung-kampung. Ini bisa terdeteksi. Biasanya kan ada yang ngekos, ada yang ngontrak. Ini bikin database aja RT. Nah, ini data, ini orangnya kelakuan seperti apa, agamanya apa gitu kan. Dia bergaul dengan masyarakat sekitar tidak, inklusif apa tidak. Karena biasanya seperti orang-orang aktivis radikal, ekstremis teroris itu, mereka tidak pernah bergaul dengan masyarakat sekitar. Bercadar istrinya sudah pasti itu. Sudah dikategorikan demikian. Karena tidak ada aktivis orang-orang teroris itu yang istrinya tidak bercadar, bercadar semua. Karena mereka melakukan bahwa cadar itu adalah wajib. Kalau tidak bercadar, mereka dikatakan mendapatkan dosa. Sedangkan kita, apalagi di Nahdien, kaum Nahdien, bahwa itu tidak wajib. Tidak wajib. Cara deteksi awalnya aja, mereka orang luar, gitu kan, istrinya bercadar, deteksi dari situ sudah awalnya sudah selesai. Ini itu biasa. Pandangan Islam, agama adalah kehendak Allah. Nah, ini jelas sekali. Teman-teman para ustadz, para kiai sudah jelas bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ini Al-Hujurat sudah jelas ini. Bahwa Allah menciptakan laki-laki perempuan, suku bangsa, ini jelas sudah sunnatullah dalam Islam. Sikapnya keragam diterima dengan tulus ikhlas, saling menghormati, tidak saling menyalahkan, tidak merasa paling benar. Sedangkan mereka, gerakan mereka ini kebalikannya. Mereka tidak menghormati orang lain karena dianggap togut, gitu. Orang lain itu togut nih, kafir nih yang lain. Tidak merasa paling benar, justru mereka merasa paling benar, yang lain ahli bid'ah semuanya. Pinar, gitu kan. Semua neraka semua, cuma kelompoknya doang yang masuk surga, pemahaman mereka itu. Gitu kan. Tidak menerima. Ini tugas kita, ada konflik antar umat beragama atau umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini tugas-tugas besar para penyuluh agama Islam di kecamatan, di kelurahan, di kampung-kampung untuk mendeteksi awal konflik antar umat beragama. Antar umat Islam lah. Dulu mungkin tahun 90-an di kampung saya itu masih kaget ya, orang Islam yang tidak kunutan gitu kan. Di kampung saya itu tahun 90-an, dia tidak kunut, dia disangkanya sesat atau apa gitu kan. Makanya tugas penyuluh ini untuk menetralisir, untuk memberikan pemahaman antar umat beragama ini, boleh masih sampai Islam. Cuman bedanya dia tidak pakai kunut, kita pakai kunut seperti itu, sampai sejauh itu. Belum lagi antar umat beragama, konflik antar umat beragama. Nah, ini tugas besar para penyuluh ini. Kenapa lagi di kecamatannya ada banyak-banyak agama gitu kan. Saya pernah tugas di Kecamatan Neglasari yang ada di Kota Tangerang. Itu umat Tionghoanya banyak sekali itu. Umat ini lumbung umat Tionghoa di situ. Nah, itu tugas besar penyuluh di situ untuk bisa bersilaturahim lah antar umat beragama. Belum lagi konflik umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini yang sangat besar sekali, tugas-tugas ini bisa dikerjakan oleh tugas-tugas mulia para penyuluh. Nih, cara untuk mengenalinya ini bahwa mereka tidak bisa dilihat dari penampilan fisik, sama saja dengan kita, apalagi umat Islam. Dia pakai baju koko, kita pakai baju koko. Dia pakai peci, tidak bisa nggak bisa. Dengan dialog gitu kan. Makanya yang cocok itu RT, apalagi RT-nya penyuluh agama Islam. Dia bisa berdialog dengan dari mana deh, kalau umpamanya ngontrak atau ini bisa dikenali gitu kan, dari mana. Udah tahu dari situlah identitasnya gitu yang jelas. Itu tadi kalau dia bercadar atau berjenggot apa gitu, ya deteksi awal lah, tidak apa-apa kan. Nah, ini mereka itu menolak konsensus kebangsaan, mereka menolak NKRI, Undang-Undang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 4 konsensus kebangsaan ini yang sudah disepakati
oleh para alim ulama dulu, mereka menolaknya. Ini perbuatan togut kalau mereka menerima, gitu kan. Paham takfiri, mereka mengkafirkan, mudah sekali mengkafirkan. Orang yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka itu orang kafir. Maka bunuh orang kafir itu wajib. Menganggap bahwa paham kelompoknya adalah paling benar itu yang di awal tadi. Gembar menghasut keagamaan, menutup celah perbedaan, menganggap bahwa toleransi mereka bersumber dari ketatan dalam beragama, berpegang pada kearifan lokal. Nah, ini kayak gini udah biasa di kita penyuluh agama paham. Nah, ini yang tadi saya bilang, peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu siapa? Kita diantaranya para penyuluh agama Islam. Kita bisa pendidikan multikultural, menanamkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat. Ketika Binwil, pembinaan kepada calon pengantin, ini dari awal dari toleransi. Jangan sampai ngajarinnya niat mandi junub aja, penyuluh agama Binwilnya ngajarin mandi junub aja gitu kan. Nah, ajari toleransi, ajari dialog antar agama, ajari menerima perbedaan. Ini kunci sukses penyuluh agama di suatu tempat ini. Jangan fokus ke dalam bagaimana tata cara mandi junub atau apa, boleh, gitu. Tapi lupakan bahwa kita ini agen pemerintah, agama mengenal agar tidak saling mengkafirkan, agar tidak saling menyalah-nyalahkan. Kita tugas penyuluh di situ masuk ke dalam ranah-ranah itu. Strateginya, banyak strateginya ini diantara pendidikan dan literasi keagamaan, mengajarkan pendekatan komunitas, membangun forum komunikasi antar umat beragama, menyediakan ruang dialog, pemantauan media sosial. Nah, ini yang dilakukan bukan hanya oleh pemerintah melalui BNPT, kita juga memantau nih, siapa tahu khawatir bahwa teman kita ternyata yang dikenal baik, dia ngefollow-nya gerakan orang radikal. Nah, itu ada masyarakat, peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam menyampaikan narasi keagamaan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh FKUB bekerjasama dengan Kementerian Agama. Karena saya tahu betul ini tugas Kementerian Agama menggandeng semua tokoh-tokoh agama. Minggu lalu saya mengadakan dialog tokoh lintas agama di Kabupaten Serang. Saya undang semua tokoh-tokoh lintas agama untuk berdialog untuk permasalahan yang ada di Kabupaten Serang, dan itu sangat luar biasa manfaatnya, terutama oleh Kementerian Agama, bagian dari pelaporan bahwa kebinekaan di Kabupaten Serang itu berjalan dengan baik. Strategi berikutnya banyak sekali kerjasama lintas sektoral, menjalin kerjasama, banyaklah teman-teman saya di share ini, banyak sekali strategi-strategi yang bisa dipenguatkan oleh kita, terutama agama Islam. Ruang sektornya banyak sekali, penyuluh agama Islam itu dikenal sebagai ustadz, kiai, luar biasa. Jadi tidak tertumpu pada satu titik saja. Makanya saya tadi masuk, ketika Binwil masuk, berikan pemahaman tentang 4 konsensus kebangsaan. Ketika diundang menjadi pembicara oleh Pak Camat masuk, bahwa kita adalah agen moderasi beragama dari Kementerian Agama. Penyuluh agama Islam adalah ujung tombak Kementerian Agama, gitu kan. Kementerian Agama itu harus benar-benar berterima kasih kepada penyuluh agama Islam karena mereka menyentuh langsung masyarakat-masyarakat. Ketika ada konflik, saya aja dulu waktu jadi penyuluh agama Islam, itu konflik antara suami istri aja ngadu ke kita penyuluh agama Islam, gitu. Padahal sama saya juga suka berantem gitu sama istri, tapi ternyata pandangan masyarakat gitu, kita ini dianggap mampu luar biasa gitu kan, di KUA, kumpul di KUA mendamaikan suami istri, luar biasa ini, luar biasa dahsyat penyuluh agama Islam ini. Posisi-posisi yang sangat sentral, makanya luar biasa ini. Apalagi penyuluh agama Islam sekarang sudah diangkat jadi P3K ya. Ini rezeki yang luar biasa untuk para kiai, para ustadz di desa-desa. Apa kesimpulannya? Ancaman nyata bahwa radikalisme Islam adalah ancaman bagi Indonesia ini jelas sekali. Mereka yang menolak NKRI, undang-undang, bahkan ada sekolah ya, sekolah Wahabi lah, tanda petik di daerah saya itu, dia tidak mewajibkan upacara bendera. Ada itu, betul sekali. Tidak mewajibkan upacara bendera, udah apa itu, udah terdeteksi lah. Tapi ketika dikonfirmasinya mereka ya ngelak aja, ngaku aja, mengakui itu malah, padahal sudah banyak info-info mereka tidak mewajibkan bendera, format juga tidak, udah mirip-mirip kalau dulu itu yang di Solo itu tuh, ya kan? Ada ini
Terima kasih. Kita akan diskusi. Silakan teman-teman yang kita akan diskusi hal-hal yang perlu kita diskusikan. Jika mungkin saya punya jawabannya, saya beri jawaban. Jika tidak, mungkin saya akan bawa menjadi PR nanti. Silakan. Terima kasih kepada moderator, teman-teman yang berbahagia. Oke, terima kasih pada Bapak. Ya, luar biasa ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan cukup berat juga kalau kita lebih dalam lagi menggali bagaimana tantangan, cara mereka apa ya mengajak menyebarkan ajaran-ajaran yang radikal itu agar orang mudah terpengaruh. Baiklah, kita buka sesi pertanyaan pertama. Ini sudah ada yang mengajukan raisan ini Bapak Syafaat. Kepada Bapak dipersilakan. Halo, kedengaran Mbak? Kedengaran Pak, silakan Pak. Alhamdulillah, ya, ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman peserta Depar. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, Cukup apa ya? Saya menyimak tadi beberapa pemaparan dari Bapak eh, Dokter terkait materinya. Eh, Cuma sini Pak yang saya tanyakan lebih ke intinya ini apa inti materinya deteksi dini apa-apa saja yang harus apa yang harus dicegah untuk bagaimana kita kita ini di lapangan tidak tercemari paham-paham radikalisme. Eh, karena sedikit ya Pak saya mengkoreksi. Tapi sebelumnya saya minta maaf saya nggak bisa aktifkan apa kamera karena lagi ada satu lain hal sehingga nggak bisa aktifkan kamera. Kemudian yang ingin saya sedikit sentil untuk pada materi tadi, karena tadi Bapak tadi agak sedikit menggebu-gebu ya terkait materi yang dipaparkan, karena yang saya cermati tadi ini menurut pendapat saya saja Pak, eh, materi yang Bapak sampaikan tadi takutnya ada berbau apa ya eh, sindiran ke beberapa organisasi gitu. Artinya takutnya menjurus ke ujaran kebencian karena mungkin tidak suka di satu organisasi entah itu FPI kah atau Wahabi kah. Artinya memang saya tidak termasuk juga ke dalam paham-paham situ juga. Cuma karena jangan sampai ada pemaparan materi yang menjurus ke situ. Karena Bapak tadi sedikit memaparkan bahwasanya ada apa kalau bisa tidak ada saling-saling menyalahkan. Tapi apa yang disampaikan materi yang Bapak sampaikan tadi sedikit menyalahkan di beberapa organisasi gitu. Artinya kalau bisa ya sedikit ada apa ya, ada kalaupun ada sedikit menyalahkan seperti itu, mungkin baiknya ada kayak contoh entah itu pemaparan video kah ataupun berita kah atau apa karena kan memang yang saya ketahui memang tahun-tahun ke belakang itu memang antara ada pergesekan antara kaum kaum Nahdliyin sama sama teman-teman yang teman-teman FPI kah, atau teman-teman yang dalam hal ini Wahabi seperti itu. Tapi sakit lebih dari tahun ke tahun yang apa namanya sebelumnya itu juga artinya ada perubahan juga. Bagaimana mereka sudah menyatu seperti itu. Artinya kembali ke tadi yang pemaparan materi tadi artinya jangan sampai ada pemaparan materi yang mengakibatkan mencemari organisasi-organisasi lain meskipun pada dasarnya FPI itu kalau tidak salah pada masa kepemimpinan Jokowi itu sudah ditiadakan lagi, sudah tidak diberi izin untuk beroperasi organisasinya. Tapi ya, alangkah baiknya ketika pemaparan materi itu tidak saling menyalahkan seperti itu. Karena yang saya ketahui kalau FPI itu ya selama ini bagus sih dalam hal mereka membantu dalam hal itu pemerintah kayak di Aceh ketika ada
korban tsunami mereka bantu seperti itu. Itu ada berita-beritanya. Cuma karena memang FPI ini sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah, sehingga mungkin ada media-media yang tidak sepahaman dengan mereka sehingga mengakibatkan berita-berita hoax bermunculan, sehingga saling bertolak belakang lah antara pemerintah sama FPI. Itu Pak untuk sedikit sentil saya terhadap pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak tentang deteksi dini apa saja yang harus dideteksi sebelum kita masuk kepada pencegahan terhadap paham-paham radikalisme seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak, apakah kita jawab dulu atau ditampung dulu Pak pertanyaan lainnya? Izin bertanya, kalau Baik. boleh. Ya, tanya dulu, tanya. Tampungnya Oh, tampung. Izin bertanya. dipukuli dulu Pak pertanyaannya. Boleh saya bertanya Gunawan nih di Bima? Ya, silakan. Ya, yang pertama ini kayaknya Bima dengan Banten ini kayaknya mirip-mirip ini dari cerita penjelasan dari Bapak Ustadz pemateri tadi ya. Yang pertanyaan dua hal aja ini yang ingin diketahui kita aja. Bekerja? Barangkali ya. Yang pertama, bisa bisa dengar ini ya? Bisa dengar saya ini? Bisa, bisa Pak. Lanjutkan. Oh ya, ini yang pertama ini terkait dengan jumlah kelompok yang ada di Banten itu, supaya kita mungkin bisa sesuaikan nanti. Ada berapa kelompok yang termasuk dalam kelompok radikal gitu kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini ada berapa jumlah napiter dan ex napiter yang ada di Banten ya? Baik mungkin ada apa? Napiter, ex napiter, deportan, returni ya ada berapa ya di Banten jumlahnya? Mungkin kita bisa diketahui oleh kita di Bima ini, Pak. Terima kasih, dua itu aja, Bu, untuk pertanyaannya. Silakan lanjut. Oh, baik, untuk sesi pertama kita cukupin dulu kepada Bapak narasumber. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari para audiens. Baik, Pak. Kita, kita mulai Baik, untuk baik, terima kasih. Eh, Penanya yang pertama, terima kasih. Da- Tentang kiat-kiat apa aja yang perlu dicegah sebenarnya sudah jelas, bisa terdeteksi dari gerakan-gerakan mereka yang inklusif, dari cara pandang mereka tentang bergaul, dari pemahaman mereka. Itu saja sudah jelas yang sudah dipaparkan di awal ini. Ini konsensus lah, 4 konsensus kebangsaan lah. Jika mereka menolak, itu sudah jelas. Jika mereka gemar mengkapir-kapirkan, itu sudah jelas. Jika mereka pandai menghasut agama, eh, intoleran, tidak menghargai keagamaan yang lain, itu sudah jelas. Jadi, eh, sampai hari ini pembukuan FPI itu masih Pak, belum belum dicabut ya. Bahwa FPI itu masih Front Pembela Islam. Nah. Mereka sekarang jadi Front Persaudaraan, itu beda beda lain, beda ADRT, beda ini. Kalau sudah Pembela Islam yang mereka FPI Ribbon Persaudaraan Islam, bukan yang Front Pembela Islamnya, itu masih dalam kategori mereka sebagai kelompok ekstrim kemudian dibekukan bersama dengan HTI. Itu aja, silahkan di searching bahwa pembekuan FPI Front Pembela Islam itu belum dicabut, belum ya. Yang kedua, itu yang pertanyaan pertama, yang kedua apa ya Ibu eh, moderator? Yang pertama itu nanya apa ya? untuk penanya kedua ya, Pak. Ada berapa Ya, betul. kelompok yang Tanya termasuk radikal di Banten? Kemudian jumlah napiter, ex-napiter ada berapa di Banten? Seperti itu, Pak. kelompok apa? Halo, Pak. Kelompok apa? Suara nggak jelas.
Ada berapa kelompok apa tadi? Ada berapa kelompok yang termasuk radikal? Nah, kemudian Oh, Sudah oke. sudah jumlah. ada saya chat juga itu Bu, sudah ada saya chat juga di yang itu ada berapa kelompok. Oke. Iya, sudah Pak, sudah saya sampaikan. Ada Oke. kelompok di Banten yang termasuk dalam kelompok radikal. Hmm. Kemudian sebutkan Pak. Ya, eh, di Banten ini sebenarnya mereka ini terafiliasi mereka yang sudah ditangkap berdasarkan pengakuan mereka di polisian. Kemudian mereka dikirim ke Nusa Kambangan. Mereka terafiliasi ada. Tadi itu yang ditangkap ke N11, jaringan N11, JAD, Jaran Jamaah Ansarut Daulah, Jamaah Ansarut Tauhid, dan berafiliasi kepada ISIS. Itu saja kelompok-kelompok mereka yang berafiliasi orang-orang person. Kalau kelompok mereka yang berdiam di Banten itu tidak ada. Ini mereka-mereka saja yang membawa ragam pola pikir mereka berafiliasi kemana begitu. Nah, yang ditangkap kayak umpamanya Imam Samudra. Ini ada tokoh di Banten yang kemudian banyak sekali pergerakan aktivis ekstremis di Banten. Imam Samudra kan berafiliasinya kepada ke sana kan, dengan ISIS dan yang lainnya ke apa fatwa Afghanistan. Kemudian orang yang menusuk apa tuh Pak Wiranto, dia apa ideologinya ke jaringan Ansarud Daulah JAD. Kemudian ada kelompok-kelompok tadi itu yang ditangkap di banyak sekali yang sudah saya share. Ada JAD, ada NI, Twitter yang ada di Banten eh, secara secara jumlah saya kurang tahu persis karena untuk orang Bantennya sendiri yang ini cuman Imam Samudra saja. Yang lain adalah orang luar yang kemudian tinggal di Banten, kemudian melakukan pergerakan. Jadi mereka ditangkap di kontrakannya, di tempat kosannya seperti itu. Yang asli orang Banten itu Imam Samudra saja. Sedangkan yang nusuk apa Wiranto pun itu bukan orang Banten, dia orang Jawa, orang luar. Dia kemudian ngontrak di Pandeglang bersama istrinya untuk melakukan penusukan itu. Nah, jadi kalau ditanya berapa napiter yang ada di Banten, secara orang Bantennya itu tidak ada ya, secara ininya. Ada orang luar yang tinggal di mana mungkin banyak, tapi kan mereka sudah di Nusa Kambangan, ada napiter-napiter yang berat-berat. Kalau untuk yang residipis mungkin pemerintah menyebarluaskan ke banyak napi-napi yang lain. Begitu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan yang lain kita berdiskusi lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, untuk sesi kedua sudah ada yang bertanya di kolom komentar. Saya bacakan. Pertanyaan dari Bapak Haryanto, apakah paham radikalisme hanya ada dalam agama Islam saja, sementara di agama lain apakah ada? Kemudian pertanyaan dari Bapak Jaharullah, bagaimana sebaiknya sikap kita jika menemui orang yang memiliki ciri-ciri teroris? Nah, mungkin untuk sesi kedua itu dulu Pak pertanyaannya. Pada Bapak, silakan. Terima kasih, pertanyaan bagus ini. Radikal kita tidak hanya di Islam saja, di ajaran lain juga ada. Bahkan apa pergerakan di Eropa, Eropa yang radikal Kristen radikal itu pernah terjadi juga banyak sekali. Kita kan yang menitik beratkan ini di Indonesia ini pelakunya rata-rata adalah Muslim garis keras lah gitu kan. Bukan berarti di ajaran yang lain tidak ada radikal, ada. Di India saja Hindu radikal itu yang banyak gitu kan buat permusuhan orang-orang Muslim gitu. Banyak deh yang lain. Bagus sekali Pak. Eh, kita menitik beratkan Islam ini karena kebanyakan rata-rata yang ngebom ngebom di Indonesia ini mereka Muslim semua garis keras gitu kan. Mereka yang Islamnya tulen bahkan mereka yang luar biasa keimanannya. Imam Samudra itu di tetangganya itu luar biasa, nggak ada celah sedikit pun bahwa dia itu suka nongkrong gitu, main gaplek gitu, anak muda enggak. Luar biasa. Imam teman-temannya itu tidak pernah melihat Imam Samudra
kecuali ibadah, kecuali baca buku. Nah, gitu kan. Yang kebetulan Muslim begitu kan. Yang kebetulan Muslim begitu. Kemudian juga gerakan-gerakan yang lain yang berafiliasi, yang kebetulan gerakan NIN 11, jaringan Jam'at, Ansarud Daulah, Ansarut Tauhid, itu kebetulan Muslim-Muslim semua, pergerakan gerakan Islam transnasional yang dibawa oleh baik itu HTI, eh, baik itu pergerakan apa yang dari Timur Tengah yang lainnya, kan kebetulan Muslim. Bukan berarti di ajaran yang lain ada banyak sekali. Kebetulan negara kita kebanyakan Muslim, dan pelaku-pelaku teror selama ini pun Muslim yang dominan. Kita belum melihat ada pelaku teror pemboman bom Sahid pelakunya non Muslim. Indonesia belum. Tapi di negara yang mayoritas non Muslim ya tetap ada juga, gitu kan. Itu yang saya terangkan, kayak di India ekstremis Hindu itu menguasai di situ. Seperti di Eropa, ekstremis Kristen juga menguasai, seperti itu ya. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan keduanya, Pak, bagaimana Oh ya, baiknya sikap kita? ya, Jadi, jika mengetahui yang pertama, apalagi kita sebagai penyuluh agama Islam, pertama adalah mencatat. Mencatat ini bagian dari deteksi dini, kemudian melaporkan. Kalau bisa, kalau bisa nih, kalau sudah tahu dicatat orangnya tinggal sekian di kecamatan kita, di kelurahan kita, itu ajak dialog, gitu kan? Ajak dialog. Biasanya orang-orang yang berafiliasi Islam garis keras itu, mereka senang dialog karena mereka justru mencari pengikut baru biar menyamakan persepsi pemikirannya tentang apa fatwa ataupun ayat-ayat kelakuan apa perbuatan dia itu ini sesuai dengan ajaran Islam. Begitu, ajak dialog aja jika mereka menolak konsensus kebangsaan empat pilar itu. NKRI, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, udah udah jelas, udah mereka pasti dari kelompok ekstremis. Itu aja dari awalnya, laporin aja ke kepala KUA, nanti kepala KUA koordinasi dengan kecamatan, MUI, dan juga apa mengkoordinasi dengan Kemenag, terus menyambung bahwa ada deteksi. Biasa seperti itu. Makanya saya bilang tugas apa penyuluh agama Islam ini luar biasa. Kita mendengar acuan masyarakat aja. Ini di Kabupaten Serang, saya kebetulan pimpinan salah satu pimpinan FKUB di Kabupaten Serang, ada informasi masyarakat yang mengajari apa menyebarkan ajaran hakekok. Hakekok itu apa ya, ajaran Islam tapi tidak wajibkan sholat, gitu kan. Sholatnya tidak wajib, yang penting kita beriman aja, katanya seperti itu. Itu nyambung ke kita di menyebarkan, Pak. Itu ada mengaku Muslim tapi dia tidak wajib sholat hakekok. Nah, dari deteksi dinilah kemudian kita melaporkan ke kepala Kesbangko, kepala KUA, kepala Kemenag. Disitulah kemudian dipanggil orangnya. Ternyata orang itu adalah orang pendatang. Mereka ngontrak di situ 3 orang. Mereka menyebarkan. Ada kelompok-kelompok kecil. Mereka mengajak masyarakat, petani, nelayan. Nah, itu di daerah pesisir. Nah, di situ mereka masuk, akhirnya tembus juga. Dari situ makanya penyuluh agama Islam ini seksi banget ininya. Banyak aduan masyarakat melaporkan, pas itu mah kok sholatnya nggak pakai kurung, kita tanya boleh, gitu kan. Ada mazhab yang membolehkan, ada yang tidak seperti itu. Itu tidak sesat, gitu. Enak sekali. Ustadz di kampung yang sekarang menjadi penyuluh itu menjadi acuan masyarakat. Itu yang tadi saya bilang. Dulu mah kita beranggapan bahwa ada masyarakat yang beda sholatnya, itu kok sholatnya sebelah sih Pak Ustadz, gitu. Ya boleh, sholat sebelah silahkan. Yang penting mah sholat. Kalau bahasa di kampung udah yang penting mas sholat 11 kan 23 seperti itu. Kita terangkan enjoy saja, gitu kan. Karena masyarakat mah kalau diterangkan secara fikih, secara dalil mumet juga, gitu. Kita itu boleh ya. Yang penting tidak keluar dari penyuluh oh, itu sesat atau apa, gitu. Yang penting mereka tahu kita Islamnya mazhabnya beda, sama-sama Muslim, ya kita tidak bilang ini tidak apa-apa. Yang penting jangan tadi itu, wah ini Islam garis keras atau hakekok, itu deteksi dini awalnya seperti itu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. baik, Bapak. Ada lagi nih, Pak, pertanyaan. Kita buka untuk sesi ketiga. Ini pertanyaan Ya, pertama. silakan, silakan. Sesi ketiga ini semakin panas nih ya, semakin semakin malam semakin banyak pertanyaan yang bagus-bagus nih ya, Pak. Pertanyaan dari Bapak Mujadid. Pertanyaan ada dua, Pak. Yang pertama, apakah menurut Bapak wanita bercadar itu wajib dicurigai telah berafiliasi dengan gerakan radikal? Yang kedua,
Bapak mengatakan semua pelaku radikal memerintahkan istrinya untuk bercadar. Bagaimana pendapat itu salah? Itu Pak pertanyaannya. Ya, udah. Wanita cadar dicurigai. Maksudnya gini, bukan mencurigai wanita bercadar. Nah, ini biasanya para ekstremis radikalis itu jika membawa istrinya perempuan, sudah pasti istrinya bercadar. Silahkan cek dimanapun ekstremis ekstremis teroris itu kalau mengajak istrinya itu pasti bercadar, dia punya keluarga, istrinya pasti bercadar, karena menurut ajaran apa fikih mereka cadar itu wajib gitu. Ini menjawab yang kedua ya, cadar itu wajib, sedangkan kita apalagi saya di NU cadar itu tidak wajib, tidak wajib, cadar itu tidak wajib-wajib amat gitu, sedangkan mereka mewajibkan. Jadi ciri khususnya gerakan mereka itu jika ada suami istri apa dia ngontrak ngekos di daerah kita, kita sebagai penyuluh agama tahu, kita sebagai ketua RT tahu, dari situ aja kita ajak dialog, mas dari mana gitu. Maka juga mereka biasanya mereka jarang bergaul dengan orang luar, karena orang luar itu yang itu tadi mereka inklusif, menganggap bahwa kelompok mereka hanya mereka boleh, kelompok mereka lah yang benar, yang lainnya itu adalah pendukung togut. Masyarakat ini pendukung togut, pendukung pemerintah, justru mereka yang mau melawan pemerintah, maka mereka tidak boleh berkawan dengan masyarakat yang sama-sama pendukung togut. Begitu, itu deteksi awal, bukan menyalahkan cadarnya. Ini pola pergerakan, polarisasi gerakan mereka. Nah, biasanya para aktivis ekstremis teroris ini jika ngajak istrinya sudah pasti istrinya bercadar, tandanya itu aja. Tidak menyalahkan, silakan saja. Jika istri antum, Ustadz, para penyuluh agama mau bercadar, silahkan. Silahkan saja. Makanya tugas penyuluh, penyuluh itu memaparkan hal demikian, bahwa cadar tidak wajib, gitu aja beres. Pikirnya ini gitu kan, tidak diwajibkan, gitu kan. Yang mewajibkan hanya beberapa ulama-ulama saja, mayoritas ulama tidak mewajibkan. Begitu mungkin ya, bukan sekedar soal wanita caranya tidak menyalahkan. Saya polarisasi gerakan mereka, makanya untuk mendeteksi awal itu saja. Ada suami istri yang ngontrak, istrinya bercadar, mereka inklusif, tidak mau bergaul, tidak ada, udah deteksi dini itu ciri awal yang paling jelas. Demikian. Baik Pak. Silakan. Eh, ini ada lagi nih Pak pertanyaan dari Ibu Nura Insyirah. Pertanyaannya, apakah sudah bisa dikatakan radikal jika ciri-ciri yang disebutkan di materi sebelumnya itu hanya sebagian yang terlihat atau terdeteksi, atau harus terpenuhi semua dulu baru bisa dibilang radikal? Seperti itu Pak pertanyaannya. Baik, itu hanya pola pendeteksian saja, polanya yang sudah dipaparkan. Jika ada pola-pola itu masuk ke dalam deteksi, kita tidak bisa juga menjustis, wah ini itu deteksi saja, dicermati, dilaporkan. Nanti yang menugasi bukan kita yang menindak, ini bukan. Makanya kita koordinasi sebagai penyuluh, kan kita koordinasi kepala KUA, Kapolsek. Makanya di HP kita ini jangan sampai di tiap kecamatan kita nggak punya nomor Kapolsek, kita nggak punya nomor Kanit gitu. Pak Kanit otomatis saya apa agama Islam, kalau ada apa-apa telepon KUA, dua nomor Kapolsek, tiga nomor camat. Nih nomor camat, jangan sampai penyuluh nomor camat aja nggak punya. Kalau ada apa-apa laporkan ketiga orang itu, gitu kan. Pak, ini ciri-cirinya nih, dia tidak mau bergaul, dia ini sholatnya juga inklusif, tidak mau bersama-sama di masjid rame-rame, gitu kan. Begitu Pak, ini orang ini dari sini, dari ini kan kita jelas. Apalagi kita RT-nya, ini Pak KTP-nya dia dari luar Pak nih, masuk ke luar dia ini ngontrak, lapor ke saya. Ciri-cirinya orangnya ini tapi inklusif nggak pernah bergaul, gitu deteksi. Seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan penyuluh bahwa tugas besar kita ini berat sekali. Kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan banyak yang beda mazhab. Syukur-syukur kalau kecamatan teman-teman semua
itu tidak ada yang beda gitu. Muslim semua gitu, enak banget itu. Nggak ada orang luar yang ngontrak di situ, nggak ada agama apa orang petik yang bercelana cingkrang atau apa gitu, enak banget itu. Ini ini kawan-kawan yang di kota kan udah multikultural, semua aja masuk, apa aja masuk. Masyarakat banyak mengadu ke KUA, lagi mau nikah gitu kan. Orang tidak mau, ya karena saya saksi saksi benar-benar di KUA itu tempat masyarakat, Halo masalah Bapak, suaranya putus agama, Pak. masalah apa semuanya, sehingga bisa mendapat. Halo, apa masih bisa terdengar? Nah, baru Pak sudah bagus. Halo, Sudah Pak. ya itu saja, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat semua. Baik. Silakan. Ini Sampai jam mungkin berapa kita, Kak? untuk pertanyaan terakhir kita tutup dengan pertanyaan Bapak Ahmad. Nah, yaitu Halo, pertanyaannya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. ya, Masih Pak, bisa bertanya? dengan Bapak, Halo, ya Usman ada. Ahmad dari Sulsel. Baik, Mbak Ai. Boleh Pak, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan Pak Ahmad, nanti baru Bapak. Dan itu adalah pertanyaan terakhir kita pada sesi malam hari ini. Ya, pertanyaan Pak Ahmad tentang gerakan Salafiyah yang menjelma dalam bidang pendidikan dan bersifat tertutup, apakah boleh dicurigai? Perlu diketahui mereka bercadar, anti pro-demokrasi, tidak mengibarkan bendera, tetapi banyak diikuti masyarakat yang awalnya coba-coba, tapi setelah itu jadi pengikut setianya. Itu Pak pertanyaan untuk Pak Ahmad. Ya, Kemudian, Halo, masih ada pertanyaan? ada lagi? Bisa, boleh? Sulsel, ya, bisa? bisa, silakan Pak. Ya, Untuk penanya terakhir malam hari ya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa yang digambarkan tadi seperti jilbab besar, itu di Sulsel pernah terjadi. Artinya kami kerjasama antara penyuluh dengan stakeholder yang ada di wilayah itu sehingga kami cepat mengatasi. Sekarang mereka tetap melakukan jilbab besar, tapi sudah kembali kepada titah. Artinya di pendidikan, kalau setiap hari Senin pasti upacara dan hormat bendera. Walaupun mereka tetap pakai jilbab. Kemudian yang kedua, ini cuma usul. Alangkah indahnya kalau pemateri ini malam harus ada dua. Satu dari beliau, satu dari pihak yang polisi atau tentara yang ahli strategi. Sehingga kami bisa tahu gejala-gejala teroris itu yang bagaimana. Karena ini di Sulsel itu tersembunyi. Tiba-tiba meledak gereja. Kami tidak tahu. Jadi andai kan bagus, kalau bisa mungkin besok-besok kalau ada Zoom meeting lagi, kalau bisa dihadirkan yang ahli strategi itu sehingga kami juga tahu, oh gejala-gejalanya begini. Kemudian gitu kan, bahwa mereka ajarannya beda dengan masyarakat setempat begitu kan ininya. Ini persis kayak gini nih, makanya antisipasi para penyuluh, antisipasi gerakan-gerakan seperti ini, meskipun mereka awalnya kemudian ini bisa diantisipasi dengan banyak koordinasi lah. Seperti itu. Dilaporin saja. Tugas kita melaporkan, mengumpulkan data deteksi dini, laporkan ke kepala KUA. Biar kepala KUA nanti yang melaporkan ke atasan. Itu saja beres. Nanti sampai ke Kasubdit, nanti semua nyampe seperti apa permasalahannya. Gitu. Bagus Mas, sebelum mereka mendirikan tempat pendidikan sudah dideteksi dini. Ini yang mau mendirikan pendidikan di tempat kita ini alirannya apa ini? Garis keras apa bukan gitu. Ini mereka toleran tidak dengan masyarakat setempat. Jangan sampai yang terjadi di Banten ada itu.
mereka tidak toleran terhadap masyarakat setempat karena mereka punya sokongan dana tersendiri dari luar. Ininya mereka bikin gedung luas, ininya, sudah luar biasa. Tapi sudah dapat izin, gitu kan dari Kementerian Agama. Ini juga yang merepotkan kita di masyarakat di demo tiap hari ditolak karena ajaran mereka tidak sama, begitu dengan tadi hal yang belum menerima perbedaan. Tapi bukan bukan ekstremis, mereka cuman beda fikih saja. Ini juga kan bahaya juga, begitu kan. Ruang dia ini mungkin bisa dimasuki oleh para penyuluh agama pendidikan itu yang berbasis tadi itu salafi ataupun apa. Nah, ini saya pengen cerita nih. Gerakan Salafi Wahabi di Indonesia itu mulainya tahun 80-an. Ini ketika didirikan Lipia ya, Mahad Ulum kalau kita ada di Jakarta ini. Mahad Ulum. Nah, alumni pertama Lipia ini yang pertama adalah Yusuf Baisa dan Tiap Talib. Tahu semua kan? Baisa Perumat Talib adalah pertama Lipia atau Mahad Ulum tahun 80-an itu. Sesudah lulus dari Lipia, Talib meneruskan, kemudian Yusuf Baisa setelah lulus dari LPI meneruskan kuliahnya ke Saudi Arabia. Dia berguru kepada murid-muridnya Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Nah, keilmuan dan perbedaan cara Saudi yang nyaman ini kan bedanya. Karena mereka tidak akur. Tidak akur nih. Jafar Matalib mendirikan gerakan jihadi, kemudian Yusuf Baisa mendirikan yayasan-yayasan juga sama. Mereka murid-muridnya sekarang banyak juga tidak akur juga. Saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Tapi mereka dua-duanya, ini ada Sarapi Sururi dan Sarapi, apa namanya? Ada satu lagi. Dua-duanya tidak mentogutkan perintah. Gitu kan. Biasanya mereka tidak mentogutkan penuh, justru mereka yang mengharamkan demo gitu kan. Ada makanya di ceramah ada yang demo atau apa semuanya. Dia tetap 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 menerima Pancasila, tetap menerima NRI, masih toleran, masih di atas toleran sekalipun dia ekstrim dalam pemahaman agama. Ini masih lebih mendingan ketimbang agama yang ekstrim tadi itu sudah menolak Pancasila, sudah menganggap togut pemerintah, itu sudah bahaya. Tinggal dilaporkan, tinggal dieksekusi. Dan saya yakin pergerakan para aktivis teroris ini dipantau oleh para badan intelijen. Mereka tahu kok. Tahu, mereka dipelihara apa ditahu suatu saat ketika akan apa mereka pasti akan ditangkap dengan waktunya. Karena banyak para napiter itu bercerita pergerakan mereka luar biasa. Polisi itu bisa mendeteksi bin-bin itu. Seperti itu mungkin ya. Itu agama ikut KUB ya penting. Saya gabung di forum kerukunan umat antar umat beragama nih FKUB ya. Penyuluh agama nih wajib masuk ke situ ini. Karena semua ada di situ. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Apa yang disampaikan Bapak narasumber pada malam hari ini tentu dapat kita simpulkan bahwasannya untuk pemahaman radikalisme sangat menjadi PR kita bersama, khususnya pada bagaimana cara kita menanganinya, cara kita melakukan pemetaan, cara kita memahami ajaran-ajaran yang sudah mulai dimasukkan di dalam masyarakat agar kita sebagai agen resolusi konflik dapat melihat hal tersebut dan dapat mencegah untuk deteksi dininya. Mungkin untuk malam hari ini sekian diakhiri dengan setelah closing statement dari Bapak narasumber tadi diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum menutup diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya sebagai narasumber memberikan sebuah pantun. Nah, pantunnya siap-siap nih yang suka dengan timnas tadi malam ya kan, yang nonton. Siap-siap cakepnya nih. Timnas kalah, jiwa harus tetap kuat. Cakep. Nah, kok lemas cakepnya
ya. Kalah Indonesia ya. Kita ulang ya. Timnas kalah, jiwa harus tetap kuat. Lawan Jepang jadi sebuah pelajaran. Dari Jepang kita pulang dengan tekad, ilmu, dan semangat untuk perdamaian. Kalah, kalah bukan berarti mengalah. Jadikan hikmah untuk semangat baru. ARK bertugas tanpa lelah mencegah radikal demi bangsa yang satu. Cakep. Sekian dari saya sebagai narasumber pada malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu semua peserta debat untuk mengisi link dengan email yang tentunya yang aktif biar nanti Mbak Fatma nggak bolak-balik email yang gagal. Kemudian Mantap saya hostnya, mantap. persilakan kepada Bang Naif untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Kamelia Sambas. Izinkan saya mendokumentasikan peserta webinar kita pada malam hari ini. Di sini kita ada 8 slide. Bagi yang berkenan menyalakan kamera, silakan. Saya hitung untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semua yang hadir pada malam hari ini. Tadi ada informasi dari Pak Kasubdit bagi para peserta Spark 2025, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 Juni. Dan juga bagi teman-teman yang kemarin mengisi link untuk pembuatan modul pendampingan napiter dan sebagainya, insya Allah timnya akan menghubungi teman-teman yang akan lolos ke Jakarta. Terima kasih. Sehat semua. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir, Bapak Kasubit, Bapak Kasubtin. Sebagai moderator saya izin mundur diri. Kurang saya mohon maaf. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Syukron semuanya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu jangan lupa isi link absen di kolom komentar. Oke. Thank you. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.